Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan untuk formasi pengadministrasi perkantoran pada seleksi kompetensi P3K tahun 2025. Insya Allah soal-soal ini akan kami sesuaikan dengan edaran dari Kemenpan RB. Tanpa berlama-lama, kita langsung kepada soal yang pertama. Silakan menyaksikan. Pada soal yang pertama, surat dinas yang berisi permintaan, pemberitahuan, atau penyampaian sesuatu kepada pihak lain disebut A. Surat edaran, B. Surat pengantar, C. Surat resmi, D. Surat pemberitahuan. Silakan teman-teman mencoba untuk menjawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah C. Surat resmi. Pembahasan, surat dinas adalah surat resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah atau organisasi untuk keperluan kedinasan. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor 2. Langkah pertama dalam melakukan sistem pengarsipan abjad adalah A. Menandai surat, B. Menentukan kode klasifikasi, C. Menyimpan surat, D. Mengindeks nama. Jadi pada nomor 2 ini tentang sistem pengarsipan abjad. Silakan coba teman-teman menjawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah D. Mengindeks nama. Pembahasannya, pengarsipan abjad diawali dengan mengindeks nama pengirim atau subjek untuk penempatan yang tepat. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor 3. Jenis surat yang dikirimkan kepada banyak pihak tanpa mencantumkan nama penerima adalah A. Surat pribadi, B. Surat undangan, C. Surat instruksi, D. Surat edaran. Silahkan teman-teman coba menjawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah D. Surat edaran. Pembahasannya, surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi yang sama kepada banyak orang atau instansi. Biasanya dalam lingkup pemerintahan, surat edaran ini disampaikan kepada semua pegawai yang ada dalam instansi tersebut. Jadi dalam suratnya tidak disertakan nama penerimanya karena sifatnya umum, disampaikan kepada semua pegawai. Kita lanjut kepada nomor berikutnya. Alat bantu kantor yang biasa digunakan untuk menggandakan dokumen dalam jumlah banyak adalah A. Mesin fotokopi, B. Mesin ketik, C. Printer, D. Stapler. Silakan teman-teman coba menjawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah A. Mesin fotokopi. Alat kantor yang biasanya digunakan untuk menggandakan dokumen dalam jumlah besar adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi biasanya digunakan untuk menggandakan dokumen dengan cepat dan efisien. Jadi misalnya teman-teman punya dokumen yang ingin digandakan dalam jumlah yang sangat banyak, alangkah baiknya menggunakan mesin fotokopi. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor 5. Perangkat lunak yang paling sesuai digunakan untuk membuat surat resmi adalah A. Microsoft Word, B. Canva, C. Microsoft PowerPoint, D. Google Drive. Silahkan teman-teman mencoba menjawab, waktunya 5 detik. Jawabannya adalah A. Microsoft Word. Microsoft Word adalah software pengolah kata yang paling cocok digunakan untuk penulisan surat resmi. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Semoga sampai pada nomor ini teman-teman paham pada soal yang telah disampaikan. Nomor 6. Klasifikasi surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya adalah sebagai berikut. Kecuali A. Sangat rahasia, B. Rahasia, C. Pribadi, D. Umum. Silahkan teman-teman mencoba menjawab, waktunya 5 detik.
Jawabannya adalah C. Surat pribadi. Pembahasan surat pribadi bukan bagian dari klasifikasi kerahasiaan surat dinas karena sifatnya adalah pribadi. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor 7. Apa tujuan utama dari kegiatan pengarsipan? A. Menyimpan dokumen yang lama. B. Memudahkan pencarian dokumen. C. Mencegah hilangnya surat. D. Membuat ruang penyimpanan tampak rapi. Silahkan teman-teman mencoba menjawab. Waktunya 5 detik. Jawabannya adalah B. Memudahkan pencarian dokumen. Kegiatan pengarsipan berfungsi sebagai pusat informasi yang tersimpan dan memudahkan dalam mencari kembali dokumen saat dibutuhkan. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Langkah awal dalam menangani surat masuk adalah A. Mendisposisikan. B. Membalas. C. Membuka dan mencatat. D. Mengarsipkan. Silahkan teman-teman mencoba menjawab. Waktunya 5 detik. Jawabannya adalah C. Membuka dan mencatat. Langkah awal yang harus dilakukan saat ada surat masuk adalah membuka, membaca, dan mencatat surat yang masuk untuk mengetahui isi dan perihal surat tersebut, yang kemudian akan dilakukan proses lanjutan. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor 9. Penyimpanan arsip berdasarkan waktu atau tahun disebut sistem A. Subjek, B. Abjad, C. Kronologis, D. Wilayah. Silahkan teman-teman mencoba menjawab. Waktunya 5 detik. Jawabannya adalah C. Kronologis. Sistem penyimpanan arsip yang dilakukan berdasarkan dengan waktu atau tahun kejadian atau dibuatnya dokumen disebut dengan sistem kronologis. Kita lanjut pada nomor berikutnya. Nomor 10. Di bawah ini yang termasuk dalam arsip aktif adalah A. Surat tahun lalu. B. Dokumen yang sedang digunakan. C. Dokumen lama yang sudah tidak relevan. D. Berita koran. Silahkan teman-teman mencoba menjawab. Waktunya 5 detik. Jawabannya adalah B. Dokumen yang sedang digunakan. Arsip aktif adalah berupa dokumen yang masih digunakan secara rutin dalam sebuah organisasi atau lembaga. Mungkin itu saja contoh soal dan pembahasan yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti tes P3K tahap 2 nantinya bisa mendapatkan nilai tertinggi dan bisa lolos menjadi ASN. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.